Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian, menjawab salam itu bukan hanya bentuk kesopanan, tapi juga bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi, jangan lupa tuliskan salam kalian di kolom komentar ya. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sahabat, pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah Islami yang penuh hikmah. Kisah yang insya Allah dapat memperkuat iman kita dan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita siapkan hati, dengarkan dengan tenang, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat di balik doa. Pemuda desa hancurkan pengusaha raksasa. Babe 1. Kehidupan sederhana Ali. Matahari mulai memudar di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memantul di permukaan sawah luas. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan daun kering yang berceceran di pinggir jalan, setapak menuju rumah kayu sederhana milik Ali. Rumah itu tampak tua, dengan dinding papan yang sudah lapuk dimakan waktu, tetapi selalu bersih karena rajin disapu oleh Ali setiap pagi. Di halaman depannya, terdapat tumpukan kayu-kayu kecil yang belum selesai dipahat. Itu adalah alat penghidupannya, hasil kerajinan tangannya yang ia jual di pasar desa. Ali duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk bekerja. Ia mengenakan kaos lusuh yang sudah beberapa kali ditambal, serta celana pendek yang sering ia gunakan saat berkarya. Di pangkuannya, sepotong kayu besar yang masih kasar perlahan-lahan berubah bentuk menjadi patung kecil seekor burung Garuda. Tangannya yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja dengan alat-alat tajam bergerak cekatan, namun penuh kesabaran. Mata Ali terfokus pada detail sayap burung itu, mencoba membuatnya seindah mungkin meskipun hanya akan dijual seharga Rp50.000 di pasar mingguan. Hari itu, seperti biasanya, ia bekerja dalam diam. Tidak ada radio atau musik yang menemani. Hanya suara angin, gemerisik dedaunan, dan sesekali koko ayam dari kejauhan. Suara azan maghrib baru saja berkumandang dari masjid kecil di ujung desa. Ali meletakkan alat pahatnya, membersihkan debu kayu dari tangannya, lalu berdiri untuk melaksanakan salat. Ia berjalan pelan menuju mushola kecil di samping rumahnya, meninggalkan patung burung yang hampir rampung di bawah pohon. Setelah salat, Ali kembali duduk di kursi kayu reyot di teras rumahnya. Matanya menerawang ke arah langit yang semakin gelap. Ada rasa lega ketika ia bisa menyelesaikan satu karya lagi hari ini, tetapi juga ada kekhawatiran mendalam yang sulit ia singkirkan. Beberapa bulan terakhir, hasil penjualan kerajinannya semakin menurun. Banyak warga desa lebih memilih membeli barang-barang plastik murah dari toko modern daripada produk buatan tangan seperti miliknya. Bahkan di pasar mingguan, dagangannya seringkali hanya dibeli oleh segelintir orang tua yang masih menghargai nilai seni tradisional. Ali menghela napas panjang. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ibunya, yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, untuk bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Sabar itu seperti pohon bambu, kata ibunya dulu. Awalnya lambat tumbuh, tapi ketika sudah kuat, tak ada badai yang bisa merobohkannya. Pikiran tentang ibunya selalu membuat Ali tersenyum sekaligus sedih. Ia ingat bagaimana ibunya selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana sebelum ia berangkat sekolah. Ia juga ingat bagaimana ibunya sering berdoa di malam hari, meminta kepada Allah agar Ali diberi kekuatan dan kemudahan dalam hidup. Doa-doa itu selalu terucap dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, tetapi Ali yakin bahwa doa ibunya memiliki kekuatan besar. Namun belakangan ini, Ali mulai merasa ragu. Apakah doa ibunya masih didengar? Apakah Allah benar-benar mendengar keluhan hatinya? Ia merasa sendirian, meskipun neneknya, Siti, selalu ada di sisinya. Nenek Siti adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Ali setelah kedua orang tuanya meninggal.
Wanita tua itu tinggal bersamanya, menjaga rumah dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Tapi usianya yang sudah renta membuatnya tak bisa banyak membantu secara finansial. Ali tahu, semua tanggung jawab ada di pundaknya sekarang. Saat malam semakin larut, Ali kembali ke pekerjaannya. Ia mengambil lampu minyak kecil dan melanjutkan memahat patung burung itu. Cahaya lampu yang redup membuat bayang-bayang aneh di dinding, tetapi Ali tidak peduli. Ia ingin menyelesaikan karyanya malam ini agar besok pagi bisa dibawa ke pasar. Meski harapannya tipis, ia tetap berusaha. Setiap pukulan pahat di kayu itu adalah ekspresi dari perjuangannya. Perjuangan seorang pemuda yatim piatu yang hanya memiliki keyakinan sebagai sandaran. Di tengah kegelapan malam, Ali merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Entah kenapa, ia merasa tenang meskipun pikirannya penuh dengan ketidakpastian. Mungkin ini adalah pertanda bahwa ia tidak sendirian. Mungkin Allah masih mendengar doa-doa ibunya. Atau mungkin hanya imajinasinya saja. Tapi apapun itu, Ali memutuskan untuk terus melangkah maju. Seperti pepatah ibunya, ia harus menjadi pohon bambu yang kuat. Meskipun angin kehidupan terus berhembus kencang. BAB 2. Datangnya peluang dan pengkhianatan. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dedaunan, membangunkan desa kecil itu dari tidurnya. Udara segar membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ali sudah terjaga sejak subuh. Seperti biasanya, ia menghabiskan pagi dengan menyelesaikan beberapa patung kayu yang belum rampung. Di meja kerjanya, ada 3 karya baru. Seekor burung merak dengan ekor yang detail, sebuah kapal layar kecil, dan figur pria tua dengan jenggot panjang, mungkin representasi seorang ulama. Namun, hari ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa di udara. Beberapa tetangga tampak berbisik-bisik di depan rumah mereka. Sementara anak-anak kecil berlarian dengan riang, membicarakan kedatangan tamu penting dari Jakarta. Ali tidak terlalu memperhatikan. Baginya, hari ini hanyalah satu lagi hari untuk bekerja keras dan mencoba menjual hasil karyanya di pasar mingguan. Tapi tak lama kemudian, suara mobil mewah yang jarang terdengar di desa itu mulai mendekat. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumahnya. Dari dalam mobil keluar seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, rambut disisir rapi, dan mengenakan kemeja batik mahal. Pria itu adalah Pak Rudi, seorang pengusaha besar yang dikenal memiliki perusahaan produk kerajinan di Jakarta. Warga desa segera berkumpul, penasaran dengan maksud kedatangannya. Ali menghentikan pekerjaannya dan berdiri diam di depan rumahnya. Pak Rudi tersenyum ramah, meskipun ada kesan angkuh dalam caranya berjalan. Ia langsung menghampiri Ali, menjabat tangannya dengan erat, dan mulai memeriksa patung-patung kayu yang tersebar di halaman. Matanya berbinar saat melihat figur pria tua dengan jenggot panjang. Ia mengambilnya, memutar-mutar dengan hati-hati, lalu mengangguk puas. Ali hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa bangga dan curiga. Ia tidak terbiasa dengan orang asing, apalagi seseorang yang tampak begitu berkuasa. Namun, ada sesuatu dalam sikap Pak Rudi yang membuatnya sedikit tenang, ramah, namun juga sangat percaya diri. Setelah beberapa saat, Pak Rudi mengeluarkan dompet tebalnya dan memberikan uang Rp500.000 kepada Ali sebagai uang muka. Uang itu lebih besar daripada apapun yang pernah Ali dapatkan dalam sebulan. Ia merasa lega, bahkan sedikit gembira. Mungkin, pikirnya, ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Namun di balik senyum Pak Rudi, ada rencana yang tidak diketahui oleh Ali. Pria itu bukan sekadar datang untuk membeli kerajinan. Ia mencari produk unik lokal untuk dipatenkan dan dijual secara massal di pasar internasional. Dengan modal besar dan jaringan luas, ia tahu bahwa barang-barang seperti karya Ali akan menjadi komoditas bernilai tinggi jika dikemas dengan baik. Setelah transaksi singkat itu, Pak Rudi meninggalkan desa dengan janji akan kembali untuk memesan lebih banyak produk. Ali merasa optimis. Ia membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika pelanggan seperti Pak Rudi terus datang. Nenek Siti, yang melihat semangat cucunya, hanya tersenyum lembut. Namun, di matanya ada keraguan yang samar-samar. Ia telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa dunia bisnis seringkali tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa minggu berlalu, dan Ali mulai merasa gelisah.
Pak Rudi tidak kunjung kembali, meskipun ia telah menyiapkan banyak karya baru untuknya. Patung-patung kayu itu mulai menumpuk di sudut rumah, tertutup debu karena tak ada yang membelinya. Hingga suatu malam ketika Ali sedang duduk di teras, salah satu tetangganya datang dengan berita mengejutkan. Produk-produk Ali yang dibeli oleh Pak Rudi telah dipamerkan di sebuah acara internasional di Jakarta, lengkap dengan label nama Pak Rudi sebagai penciptanya. Ali merasa tubuhnya membeku. Pikirannya kosong, seolah-olah semua udara di sekitarnya tersedot habis. Ia berusaha mencerna informasi itu, tetapi rasanya sulit dipercaya. Bagaimana bisa? Bukankah dia yang membuat semua karya itu dengan tangannya sendiri? Kenapa nama Pak Rudi yang terpampang di sana? Ia masuk ke kamarnya dan duduk di tepi kasur, menundukkan kepala. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. Marah, bingung, dan sedih. Marah karena merasa dikhianati, bingung karena tidak tahu harus berbuat apa, dan sedih karena usahanya yang begitu tulus ternyata dimanfaatkan oleh orang lain. Ia mengingat kata-kata ibunya tentang sabar. Tapi kali ini rasanya sulit sekali untuk tetap tenang. Di tengah kegelapan malam, Ali menatap langit-langit kamarnya. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar besi tanpa jalan keluar. Tapi kemudian, ia ingat nasihat neneknya. Jika manusia tidak bisa membantu, jangan lupa bahwa Allah selalu mendengar. Kata-kata itu seperti sinar kecil di tengah kegelapan, memberinya sedikit harapan. Namun harapan itu masih rapuh. Ali tahu bahwa melawan seseorang seperti Pak Rudi bukanlah hal yang mudah. Ia hanya seorang pemuda desa tanpa uang atau pengaruh. Tapi meski begitu, ia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Ia akan mencari cara, meskipun ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Bab 3. Perjuangan tanpa hasil. Matahari pagi yang biasanya hangat terasa dingin di kulit Ali. Ia bangun lebih awal seperti biasa, namun kali ini tidak ada semangat untuk memulai hari. Udara di desa masih sepi, hanya suara ayam jantan yang sesekali berkokok dan angin yang menggoyangkan dedaunan. Ali duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah meja kayu tua di sudut kamarnya. Di atas meja itu tertumpuk patung-patung kayu hasil kerajinannya, karya-karya yang ia ciptakan dengan hati dan tangan, tetapi kini terasa seperti beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Ali meraih salah satu patung itu, figur pria tua dengan jenggot panjang yang pernah dibeli Pak Rudi. Ia memegangnya erat-erat, seolah mencoba merasakan jejak sentuhan tangannya sendiri di permukaan kayu yang halus. Namun, yang ia rasakan hanyalah dingin dan kosong. Patung itu bukan lagi miliknya. Itu telah menjadi bagian dari dunia yang asing, dunia yang dipenuhi oleh orang-orang seperti Pak Rudi. Manusia yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk mengambil apa yang bukan hak mereka. Ali berdiri perlahan, menyimpan patung itu kembali di atas meja. Ia keluar rumah, menuju masjid kecil di ujung desa. Masjid itu adalah tempat favoritnya untuk berdoa, terutama ketika ia merasa bingung atau putus asa. Di sana, ia bisa melupakan sejenak semua masalahnya dan hanya fokus pada Allah. Hari ini, ia butuh kedamaian lebih dari sebelumnya. Masjid masih sepi saat Ali sampai. Hanya ada beberapa orang tua yang sedang membaca Al-Quran di sudut ruangan. Ali duduk di saf paling belakang, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia mulai berdoa, memohon kepada Allah agar memberinya petunjuk. Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan untuk melawan ketidakadilan ini. Gumamnya dalam hati. Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan, tapi penuh dengan keyakinan. Namun setelah sholat, Ali merasa kosong. Tidak ada jawaban langsung yang datang dari langit. Ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ia harus melawan? Bagaimana caranya? Siapa yang akan membantunya? Desa ini kecil, dan warganya hidup dalam ketakutan terhadap orang-orang berkuasa seperti Pak Rudi. Tidak ada yang berani berbicara keras, apalagi bertindak. Sore harinya, Ali memutuskan untuk mencari bantuan hukum. Ia mendengar tentang seorang pengacara di kota kecil terdekat yang sering membantu masyarakat desa. Dengan uang tabungan yang tersisa, ia naik angkot menuju kantor pengacara itu. Jalan menuju kota cukup jauh, dan selama perjalanan Ali hanya diam memandangi pemandangan sawah yang bergeser lambat di balik jendela kotor angkot.
Setibanya di kantor pengacara, Ali disambut oleh seorang pria parubaya dengan kemeja lusuh dan dasi longgar. Pengacara itu mendengarkan cerita Ali dengan ekspresi serius, namun matanya tampak bosan. Setelah beberapa menit, ia menggeleng pelan. Kasus seperti ini sulit dimenangkan, nak, katanya. Meskipun percakapan ini singkat dan minim emosi, kamu tidak punya bukti kuat dan biayanya sangat besar. Aku sarankan kamu mencari solusi lain. Ali merasa tubuhnya lunglai mendengar kata-kata itu. Ia sudah tahu bahwa melawan Pak Rudi tidak akan mudah, tapi mendengar penolakan langsung membuatnya merasa seperti ditampar. Ia keluar dari kantor pengacara dengan langkah berat, membawa rasa malu dan keputusasaan yang semakin dalam. Uang tabungannya habis hanya untuk berkonsultasi, dan hasilnya nihil. Di tengah perjalanan pulang, langit mulai mendung. Angin bertiup kencang, membawa daun-daun kering dan debu ke udara. Ali duduk di halte bus kecil, menundukkan kepala di antara lututnya. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang tak terucapkan. Ia marah pada dirinya sendiri karena merasa lemah, marah pada Pak Rudi karena kezalimannya, dan marah pada dunia yang terasa begitu tidak adil. Tapi di balik kemarahan itu, ada juga kesedihan mendalam. Kesedihan karena ia merasa sendirian. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu sinar kecil. Saat ia duduk di halte, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu adalah Kiai Haji Ahmad, ulama desa yang sering memberikan ceramah di masjid kecil. Kiai Haji Ahmad duduk di samping Ali tanpa bicara, hanya menepuk pundaknya pelan sebagai bentuk dukungan. Ali tidak tahu bagaimana Kiai itu tahu tentang masalahnya, tapi kehadirannya memberi sedikit ketenangan. Kiai Haji Ahmad menyerahkan sebuah buku kecil kepada Ali. Buku itu berisi kumpulan doa-doa dan nasihat spiritual. Jika manusia tidak bisa membantu, ingatlah bahwa Allah Maha Mendengar, katanya pelan, lalu bangkit dan pergi meninggalkan Ali sendirian. Ali memandangi buku itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka halaman pertama dan membaca tulisan tangan Kiai itu. Sabarlah, wahai anak muda, keadilan Allah lebih besar daripada kezaliman manusia. Kata-kata itu seperti oase di tengah padang pasir, memberinya sedikit harapan meskipun situasi masih suram. Ketika hujan mulai turun, Ali berdiri dan berjalan pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Tubuhnya basah kuyup, tapi hatinya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, meskipun ia belum tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ia tahu adalah bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Bab 4, suara adzan misterius. Malam itu, desa terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara serangga malam yang berdengung pelan dan angin yang sesekali menggoyangkan dedaunan di pohon kenanga tua di halaman rumah Ali. Di dalam rumahnya, lampu minyak kecil menyala redup, memberikan cahaya hangat namun lemah yang hanya cukup untuk menerangi sudut ruangan. Ali duduk di lantai beralaskan tikar usang, memegang buku doa pemberian Kiai Haji Ahmad. Matanya terfokus pada tulisan-tulisan kecil di halaman pertama, membaca ulang kata-kata sang kiai berkali-kali. Sabarlah, wahai anak muda, keadilan Allah lebih besar daripada kezaliman manusia. Ali mencoba meresapi makna kalimat itu, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh kebingungan dan ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melawan Pak Rudi terasa seperti melawan gunungan batu raksasa dengan tangan kosong. Tapi menyerah juga bukan pilihan. Setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan karya-karyanya yang dipatenkan atas nama orang lain muncul kembali, membuat dadanya terasa sesak. Ia meletakkan buku itu di sampingnya, lalu menundukkan kepala. Tangannya terlipat di pangkuan, dan ia mulai berdoa. Doanya sederhana, tetapi penuh dengan kepasrahan. Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan untuk melawan ketidakadilan ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan keyakinan. Setelah beberapa saat, Ali merasa sedikit lega. Meskipun belum ada jawaban langsung, doa itu memberinya ketenangan sejenak. Ia bangkit dari tikar, menuju dapur kecil untuk mengambil segelas air. Saat ia kembali ke ruang tengah, matanya tertuju pada jam dinding tua, yang sudah rusak sejak lama. Jarum jam itu diam di angka 12.
tidak pernah bergerak lagi. Namun, entah kenapa, malam itu jarum jam itu tampak bergetar pelan, meskipun tidak ada angin atau getaran yang bisa menjelaskan fenomena itu. Ali menghampiri jam dinding itu, memperhatikannya dengan seksama. Getaran itu semakin kuat, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara adzan. Bukan adzan maghrib atau isya yang biasa ia dengar, melainkan suara adzan subuh. Suara itu datang dari arah yang tidak jelas. Tidak ada masjid di dekat rumahnya, apalagi pada jam seperti ini. Udara dingin malam itu seolah membawa suara itu langsung ke telinganya. Begitu jelas dan nyaring. Ali berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa waktu subuh masih jauh, dan tidak ada alasan logis mengapa suara adzan itu bisa terdengar sekarang. Suara itu terus berkumandang. Setiap nada dan iramanya begitu sempurna, seolah-olah dibawakan oleh seorang muazin yang sangat ahli. Suara itu tidak hanya menggema di udara, tetapi juga menembus hatinya, membuatnya merasa damai sekaligus tegang. Nenek Siti, yang tidur di kamar sebelah, keluar dengan langkah pelan. Ia tampak bingung, tetapi tidak takut. "Kamu juga mendengarnya, Nak?" Tanyanya lembut. Meskipun percakapan ini singkat dan minim emosi, Ali hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Nenek Siti tersenyum tipis, lalu berkata, "Itu pertanda, Nak. Allah sedang berbicara padamu." Setelah beberapa saat, suara adzan itu perlahan-lahan memudar, meninggalkan keheningan yang dalam. Ali duduk kembali di tikar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu benar-benar pertanda, atau hanya imajinasinya? Pikirannya berkecamuk, tetapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa suara itu membawa pesan penting. Ia merasa seperti mendapatkan dorongan baru. Sebuah keyakinan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Namun, rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Bagaimana mungkin seorang pemuda kecil seperti dirinya bisa melawan seseorang seperti Pak Rudi? Bahkan pengacara pun menolak membantunya. Tapi di balik ketakutan itu, ada api kecil yang mulai menyala di dalam hatinya. Api itu adalah harapan. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, keadilan akan datang kepadanya. Ali kembali membuka buku doa pemberian Kiai Haji Ahmad. Ia membaca salah satu doa di dalamnya. Sebuah doa untuk kesabaran dan kekuatan. Kata-kata itu terasa begitu pas dengan situasinya, seolah-olah ditulis khusus untuknya. Ia menutup buku itu, lalu meletakkannya di sampingnya dengan hati-hati. Matanya tertuju pada patung-patung kayu di sudut ruangan, karya-karyanya yang masih menumpuk tanpa pembeli. Ia memandanginya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya dalam hati. "Jika Allah mendengar doaku, maka aku harus terus berusaha." Di luar, angin malam mulai mereda, dan bulan purnama muncul dari balik awan tebal. Cahayanya menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, menerangi wajah Ali yang tampak lebih tenang. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Suara adzan misterius itu telah memberinya kekuatan baru, kekuatan untuk terus bertahan meskipun jalan di depan masih gelap. BAB 5. Ancaman dari Pak Rudi. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa kecil dengan cahaya lembut yang memantul di genangan air sisa hujan semalam. Udara masih segar, namun Ali merasakan sesuatu yang berbeda di atmosfer hari itu. Ada ketegangan tak terlihat yang menggantung di udara, seperti awan mendung yang siap meledakkan hujan kapan saja. Ia bangun lebih awal seperti biasanya, dan langsung menuju halaman depan rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, kali ini tangannya tidak secepat biasanya. Pikirannya dipenuhi oleh suara adzan misterius yang ia dengar semalam, serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saat Ali sedang memahat sebuah patung baru, seekor burung elang dengan sayap yang belum rampung, suara mobil asing terdengar mendekat. Itu bukan suara sedan mewah milik Pak Rudi, melainkan mobil bak terbuka yang sering digunakan para pekerja pasar. Dari dalam mobil turun dua orang pria bertubuh tegap, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana hitam rapi. Mereka tampak mencolok di tengah desa yang sederhana ini. Warga desa yang sedang beraktivitas di pagi hari berhenti sejenak, memperhatikan kedua pria itu dengan rasa penasaran bercampur waspada. Ali menghentikan pekerjaannya dan menatap mereka dari kejauhan.
Salah satu pria itu mengeluarkan secarik kertas dari tasnya, lalu membaca nama Ali dengan nada tegas. Setelah memastikan bahwa pemuda di halaman itu adalah orang yang mereka cari, mereka berjalan mendekat. Langkah mereka mantap, tetapi ada kesan intimidatif dalam gerakan tubuh mereka. Ali merasakan bulu kuduknya berdiri, meskipun ia mencoba tetap tenang. Kedua pria itu berdiri di depan Ali, memandangnya dengan tatapan dingin. Salah satu dari mereka mengeluarkan amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja kayu tempat Ali bekerja. Di dalam amplop itu terdapat surat resmi dengan logo perusahaan besar milik Pak Rudi. Surat itu berisi peringatan keras agar Ali tidak mencoba melawan atau mengganggu bisnis Pak Rudi. Bahkan ada ancaman terselubung tentang konsekuensi hukum jika Ali nekat melanjutkan upayanya untuk mengklaim hak atas karya-karyanya. Ali membaca surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata di dalamnya begitu formal dan dingin, seolah-olah ditulis untuk menakut-nakuti. Ia merasa seperti seekor tikus yang dikejar oleh singa. Tidak ada ruang untuk bernapas, apalagi melawan. Pria-pria itu hanya diam, menatap Ali dengan senyum tipis yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Setelah beberapa saat, mereka pergi tanpa bicara lagi, meninggalkan Ali sendirian dengan pikiran yang kacau. Setelah mereka pergi, Ali duduk di kursi reyot di teras rumahnya, memegang surat itu erat-erat. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena campuran rasa takut, marah, dan putus asa. Ia merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang semakin sempit. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Apakah ia harus menyerah dan menerima nasib sebagai korban ketidakadilan? Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Ingatan tentang suara azan misterius semalam. Suara itu masih terngiang di telinganya, memberinya sedikit kekuatan untuk tidak menyerah begitu saja. Ia memandangi patung burung elang yang belum rampung di hadapannya. Sayapnya masih kasar, belum memiliki detail yang indah seperti karya-karya lainnya. Tapi Ali tahu, bahkan seekor elang pun membutuhkan waktu untuk belajar terbang. Ia kembali ke meja kerjanya, mengambil alat pahatnya, dan melanjutkan memahat sayap burung itu. Tangannya gemetar, tetapi ia terus bekerja. Setiap pukulan pahat di kayu adalah ekspresi dari perlawanannya. Meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melawan secara nyata. Ia hanya tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Jika Allah telah mendengar doanya, maka ia harus terus berusaha, meskipun jalan di depan masih gelap. Di sore hari, warga desa mulai membicarakan kedatangan dua pria itu. Beberapa tetangga mendekati rumah Ali, ingin tahu apa yang terjadi. Namun, mereka tidak berani berkomentar banyak. Mata mereka penuh dengan rasa iba, tetapi juga ketakutan. Mereka tahu bahwa melawan orang seperti Pak Rudi adalah hal yang mustahil. Bahkan bagi orang dewasa sekalipun, Ali hanya tersenyum tipis kepada mereka, tidak ingin menunjukkan betapa rapuh dirinya saat ini. Ketika malam tiba, Ali duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk merenung. Ia memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Udara malam terasa dingin, tetapi hatinya sedikit lebih hangat dibandingkan pagi tadi. Ia ingat kata-kata neneknya, "Jika manusia tidak bisa membantu, jangan lupa bahwa Allah selalu mendengar." Kata-kata itu seperti pelita kecil di tengah kegelapan, memberinya sedikit harapan. Namun harapan itu masih rapuh. Ali tahu bahwa perjuangannya belum berakhir dan tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Suara azan misterius itu, meskipun tidak bisa dijelaskan secara logis, telah memberinya keyakinan bahwa Allah sedang bersamanya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya, dan berdoa sekali lagi. Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan untuk melawan ketidakadilan ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Angin malam berhembus pelan, membawa daun-daun kering jatuh di sekitarnya. Ali membuka matanya, menatap langit penuh bintang. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau minggu depan, atau bulan depan. Yang ia tahu adalah bahwa ia tidak akan menyerah. Bab 6.
Api listrik padam di pabrik Pak Rudi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan jejak-jejak cahaya keemasan yang perlahan memudar. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya, membawa angin yang bertiup kencang melalui celah-celah pepohonan di desa kecil itu. Ali duduk di kursi reyot di teras rumahnya, menatap kosong ke arah langit yang semakin gelap. Pikirannya dipenuhi oleh ancaman yang datang kemarin, surat resmi dari Pak Rudi yang penuh dengan nada intimidatif. Kata-kata dalam surat itu masih terngiang di benaknya, seolah-olah mencengkeram lehernya dan membuatnya sulit bernapas. Namun, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian, ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Suara adzan misterius yang ia dengar beberapa hari lalu. Suara itu seperti oase di padang pasir, memberinya sedikit harapan bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa pertolongannya bisa datang kapan saja, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ali bangkit dari kursi, berjalan menuju halaman depan rumahnya. Di sana, patung-patung kayu hasil kerajinannya masih tertumpuk di sudut, menunggu pembeli yang mungkin tidak akan pernah datang. Ia mengambil salah satu patung, seekor burung elang dengan sayap yang belum sepenuhnya rampung, dan mulai memahatnya lagi. Tangannya bergerak lambat, namun penuh kesabaran. Setiap pukulan pahat di kayu adalah ekspresi dari perlawanannya, meskipun ia tidak tahu kepada siapa atau apa ia melawan. Di tengah pekerjaannya, Ali mendengar suara mobil asing kembali mendekat. Kali ini, bukan hanya satu mobil, tetapi dua sedan hitam yang berhenti tepat di depan rumahnya. Dari dalam mobil keluar beberapa pria berjas rapi, membawa map tebal dan kamera. Mereka tampak serius, bahkan cenderung kasar dalam gerakan tubuh mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan secarik kertas lain. Kali ini sebuah panggilan resmi untuk Ali agar hadir di kantor polisi terdekat untuk klarifikasi tuduhan pelanggaran hak cipta. Tuduhan itu jelas dibuat-buat, tetapi Ali tahu bahwa sistem hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang berkuasa untuk menekan yang lemah. Ali hanya diam, menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar besi, tanpa ruang untuk bernapas. Pria-pria itu pergi setelah meninggalkan panggilan itu, meninggalkan Ali sendirian dengan pikiran yang semakin kacau. Ia masuk ke dalam rumah, meletakkan patung elang yang belum rampung di atas meja, dan duduk di tepi ranjangnya. Tubuhnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa tahu apakah ia akan jatuh atau berhasil menemukan pijakan. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Doa. Ali bangkit dari ranjang, menuju mushola kecil di samping rumahnya. Ia duduk di saf paling belakang, menundukkan kepala dalam-dalam, dan mulai berdoa. Doanya sederhana, tetapi penuh dengan keyakinan. Ya Allah, jika Engkau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan untuk melawan ketidakadilan ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah sholat, Ali merasa sedikit lega, meskipun situasi masih suram. Ia keluar dari musola, menatap langit yang semakin gelap. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang aneh. Bukan suara petir, tetapi lebih seperti getaran bumi yang halus. Ali menoleh ke arah utara, tempat pabrik milik Pak Rudi berdiri megah di pinggir kota. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada firasat aneh yang menyelimuti hatinya. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar ke seluruh desa. Pabrik milik Pak Rudi, tempat produksi massal produk-produk yang menggunakan desain karya Ali, mengalami pemadaman listrik secara misterius. Semua mesin produksi mati total, dan dokumen penting yang disimpan di server digital terbakar akibat korsleting listrik kecil yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Para pekerja panik, mencoba memperbaiki kerusakan tetapi semuanya sia-sia. Bahkan teknisi terbaik yang didatangkan dari Jakarta tidak bisa menemukan solusi. Berita itu sampai ke telinga Ali melalui tetangga-tetangganya. Awalnya, ia tidak yakin apakah itu benar. Namun, ketika ia mendengar cerita tentang bagaimana api listrik itu padam tepat pada saat acara peluncuran produk baru Pak Rudi, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi.
Acara peluncuran itu seharusnya menjadi momen besar bagi Pak Rudi untuk memamerkan produk-produknya kepada investor internasional. Namun, karena insiden pemadaman listrik itu, acara tersebut gagal total. Produk-produk yang sudah dipajang di stand pameran rusak karena kebakaran kecil yang misterius, dan banyak tamu undangan pulang dengan kecewa. Ali duduk di bawah pohon kenanga tua, memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Ia tidak tahu apakah insiden itu adalah jawaban atas doanya atau hanya kebetulan. Namun, ada satu hal yang ia yakini. Allah tidak pernah tidur. Jika manusia tidak bisa membantu, maka Allah lah yang akan menunjukkan jalan. Namun, meskipun ada rasa lega kecil di hatinya, Ali juga merasa cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Rudi akan mundur begitu saja? Atau justru semakin marah dan menekannya lebih keras? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur malam itu. Ketika matahari mulai terbit keesokan harinya, Ali bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Insiden di pabrik Pak Rudi mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, daripada Pak Rudi, bahkan daripada sistem yang tidak adil ini. Ia hanya perlu terus bersabar dan berusaha. BAB 7. Bukti tersembunyi ditemukan. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa kecil dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah dedaunan. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang berceceran di pinggir jalan setapak. Ali bangun lebih awal, seperti biasanya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun beban di pundaknya belum sepenuhnya hilang. Insiden pemadaman listrik misterius di pabrik Pak Rudi kemarin telah memberinya sedikit harapan. Harapan bahwa mungkin saja Allah sedang menunjukkan jalan untuk melawan ketidakadilan ini. Namun meskipun ada rasa lega kecil, Ali tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu keajaiban lain terjadi. Ia harus terus berusaha, meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah salat subuh, ia duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk merenung. Di sana, ia memandangi patung burung elang yang hampir rampung. Sayapnya sudah memiliki detail indah, tetapi matanya masih kosong, seolah-olah menunggu jiwa untuk menghidupkannya. Ali mengambil alat pahatnya, mencoba menyelesaikan mata patung itu. Tangannya bergerak lambat, namun penuh kesabaran. Setiap pukulan pahat di kayu adalah ekspresi dari perlawanannya, meskipun ia tidak tahu kepada siapa atau apa ia melawan. Tiba-tiba, seekor burung merpati putih muncul dari balik pepohonan, terbang rendah dan hinggap di cabang pohon kenanga tepat di depannya. Burung itu tampak aneh, karena jarang sekali ada merpati putih di desa ini. Apalagi, burung itu membawa sesuatu di paruhnya, sepotong kertas kecil yang terlipat rapi. Ali terkejut. Ia berdiri perlahan, mendekati burung itu dengan hati-hati. Merpati itu tidak terbang, tetapi malah meletakkan kertas itu di pangkuannya, lalu terbang menjauh dengan gerakan sayap yang anggun. Ali memandangi kertas itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Kertas itu tampak lusuh, seolah-olah sudah lama tersimpan di suatu tempat. Ia membuka lipatannya dengan tangan gemetar, dan matanya langsung tertuju pada tulisan di dalamnya. Kertas itu adalah salinan email antara Pak Rudi dan timnya. Email tersebut berisi rencana lengkap tentang bagaimana mereka mencuri ide Ali dan mematenkannya sebagai milik mereka. Ada juga lampiran foto-foto patung kayu Ali yang diambil secara diam-diam, serta dokumen resmi yang menunjukkan bahwa produk-produk itu telah didaftarkan atas nama perusahaan Pak Rudi. Semua bukti itu begitu jelas, seolah-olah ditulis untuk membongkar kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Ali merasa tubuhnya membeku, pikirannya kosong, seolah-olah semua udara di sekitarnya tersedot habis. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia temukan. Bagaimana mungkin seekor burung merpati membawa bukti penting seperti ini? Apakah ini kebetulan, atau ada kekuatan lain yang sedang bekerja di balik layar? Ali meremas kertas itu erat-erat, takut jika itu akan lenyap begitu saja jika ia melepaskannya. Ia masuk ke rumah, meletakkan kertas itu di atas meja kayu tua di ruang tengah.
Matanya terfokus pada tulisan-tulisan di dalamnya, mencoba memahami setiap detail. Semakin lama ia membaca, semakin yakin ia bahwa ini adalah jawaban atas doanya. Ini adalah bukti nyata yang bisa ia gunakan untuk melawan Pak Rudi. Namun, meskipun ada rasa lega kecil, Ali juga merasa cemas. Apakah bukti ini cukup kuat? Bagaimana cara ia menggunakan bukti ini tanpa menarik perhatian lebih banyak orang yang mungkin akan membahayakan dirinya? Di sore hari, Ali memutuskan untuk membawa bukti itu kepada Kiai Haji Ahmad, ulama desa yang sering memberikan nasihat bijak. Ia berjalan pelan menuju mushola kecil di ujung desa, tempat Kiai itu biasa mengajar. Matahari mulai turun, meninggalkan jejak-jejak cahaya keemasan di permukaan sawah. Udara terasa lebih dingin, tetapi hati Ali dipenuhi oleh campuran emosi, harapan, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Kiai Haji Ahmad sedang duduk di teras musola, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ketika Ali datang, ia tersenyum tipis, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan. Ali menyerahkan kertas itu kepada Kiai, yang membacanya dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Kiai itu mengangguk pelan lalu berkata, "Ini adalah pertanda, Nak. Allah sedang membantu kita." Kiai Haji Ahmad memutuskan untuk membacakan email itu di hadapan warga desa saat pengajian malam. Ali merasa tegang, tetapi ia percaya pada keputusan Kiai itu. Malam itu, musola kecil dipenuhi oleh warga desa yang penasaran. Mereka duduk di saf-saf kayu, memperhatikan Kiai dengan penuh perhatian. Ketika Kiai mulai membacakan isi email itu, suasana menjadi hening. Warga desa terkejut, bahkan ada yang marah. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Rudi bisa melakukan hal sekejam itu kepada salah satu warga mereka sendiri. Setelah pengajian selesai, warga desa mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mendekati Ali, menepuk pundaknya sebagai bentuk dukungan. Ada rasa solidaritas yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun mereka tahu bahwa melawan Pak Rudi adalah hal yang sangat berisiko. Namun, ada satu hal yang membuat mereka yakin. Bukti ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk melawan ketidakadilan. Ali pulang ke rumah dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Meskipun tantangan-tantangan besar masih menanti di depan, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Bukti itu adalah titik balik yang memberikan harapan baru bagi perjuangannya. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Pak Rudi pasti akan marah jika mengetahui bahwa bukti ini telah tersebar, dan konflik mungkin akan semakin memanas. Di bawah pohon kenanga tua, Ali duduk memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang akhirnya menemukan celah di sangkar besi yang menahannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia hanya perlu terus bersabar dan berusaha, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah tidur. BAB 8, Konfrontasi Spiritual. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa kecil dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah dedaunan. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang berceceran di pinggir jalan setapak. Ali bangun lebih awal seperti biasanya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun beban di pundaknya belum sepenuhnya hilang. Bukti yang ditemukan kemarin telah memberinya harapan baru. Harapan bahwa mungkin saja ia bisa melawan ketidakadilan ini dengan cara yang lebih nyata. Namun, meskipun ada rasa lega kecil, Ali tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu keajaiban lain terjadi. Ia harus terus berusaha, meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah sholat subuh, ia duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk merenung. Di sana, ia memandangi patung burung elang yang hampir rampung. Sayapnya sudah memiliki detail indah, tetapi matanya masih kosong, seolah-olah menunggu jiwa untuk menghidupkannya. Ali mengambil alat pahatnya, mencoba menyelesaikan mata patung itu. Tangannya bergerak lambat, namun penuh kesabaran. Setiap pukulan pahat di kayu adalah ekspresi dari perlawanannya, meskipun ia tidak tahu kepada siapa atau apa ia melawan. Tiba-tiba, seekor burung merpati putih muncul dari balik pepohonan, terbang rendah dan hinggap di cabang pohon kenanga tepat di depannya.
Burung itu tampak aneh, karena jarang sekali ada merpati putih di desa ini. Apalagi, burung itu membawa sesuatu di paruhnya. Sepotong kertas kecil yang terlipat rapi. Ali terkejut. Ia berdiri perlahan, mendekati burung itu dengan hati-hati. Merpati itu tidak terbang, tetapi malah meletakkan kertas itu di pangkuannya, lalu terbang menjauh dengan gerakan sayap yang anggun. Ali memandangi kertas itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Kertas itu tampak lusuh, seolah-olah sudah lama tersimpan di suatu tempat. Ia membuka lipatannya dengan tangan gemetar, dan matanya langsung tertuju pada tulisan di dalamnya. Kertas itu adalah salinan email antara Pak Rudi dan timnya. Email tersebut berisi rencana lengkap tentang bagaimana mereka mencuri ide Ali dan mematenkannya sebagai milik mereka. Ada juga lampiran foto-foto patung kayu Ali yang diambil secara diam-diam, serta dokumen resmi yang menunjukkan bahwa produk-produk itu telah didaftarkan atas nama perusahaan Pak Rudi. Semua bukti itu begitu jelas, seolah-olah ditulis untuk membongkar kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Ali merasa tubuhnya membeku. Pikirannya kosong, seolah-olah semua udara di sekitarnya tersedot habis. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia temukan. Bagaimana mungkin seekor burung merpati membawa bukti penting seperti ini? Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan lain yang sedang bekerja di balik layar? Ali meremas kertas itu erat-erat, takut jika itu akan lenyap begitu saja jika ia melepaskannya. Ia masuk ke rumah, meletakkan kertas itu di atas meja kayu tua di ruang tengah. Matanya terfokus pada tulisan-tulisan di dalamnya, mencoba memahami setiap detail. Semakin lama ia membaca, semakin yakin ia bahwa ini adalah jawaban atas doanya. Ini adalah bukti nyata yang bisa ia gunakan untuk melawan Pak Rudi. Namun, meskipun ada rasa lega kecil, Ali juga merasa cemas. Apakah bukti ini cukup kuat? Bagaimana cara ia menggunakan bukti ini tanpa menarik perhatian lebih banyak orang yang mungkin akan membahayakan dirinya? Di sore hari, Ali memutuskan untuk membawa bukti itu kepada Kiai Haji Ahmad, ulama desa yang sering memberikan nasihat bijak. Ia berjalan pelan menuju mushola kecil di ujung desa, tempat Kiai itu biasa mengajar. Matahari mulai turun, meninggalkan jejak-jejak cahaya keemasan di permukaan sawah. Udara terasa lebih dingin, tetapi hati Ali dipenuhi oleh campuran emosi, harapan, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Kiai Haji Ahmad sedang duduk di teras mushola, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ketika Ali datang, ia tersenyum tipis, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan. Ali menyerahkan kertas itu kepada Kiai, yang membacanya dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Kiai itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Ini adalah pertanda, Nak. Allah sedang membantu kita." Kiai Haji Ahmad memutuskan untuk membacakan email itu di hadapan warga desa saat pengajian malam. Ali merasa tegang, tetapi ia percaya pada keputusan Kiai itu. Malam itu, mushola kecil dipenuhi oleh warga desa yang penasaran. Mereka duduk di saf-saf kayu, memperhatikan Kiai dengan penuh perhatian. Ketika Kiai mulai membacakan isi email itu, suasana menjadi hening. Warga desa terkejut, bahkan ada yang marah. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Rudi bisa melakukan hal sekejam itu kepada salah satu warga mereka sendiri. Setelah pengajian selesai, warga desa mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mendekati Ali, menepuk pundaknya sebagai bentuk dukungan. Ada rasa solidaritas yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun mereka tahu bahwa melawan Pak Rudi adalah hal yang sangat berisiko. Namun, ada satu hal yang membuat mereka yakin. Bukti ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk melawan ketidakadilan. Ali pulang ke rumah dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Meskipun tantangan-tantangan besar masih menanti di depan, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Bukti itu adalah titik balik yang memberikan harapan baru bagi perjuangannya. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Pak Rudi pasti akan marah jika mengetahui bahwa bukti ini telah tersebar, dan konflik mungkin akan semakin memanas. Di bawah pohon kenanga tua, Ali duduk memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang akhirnya menemukan celah di sangkar besi yang menahannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia hanya perlu terus bersabar dan berusaha,
karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah tidur. Bab 9. Kehancuran Pak Rudi. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan jejak-jejak cahaya keemasan yang perlahan memudar. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya, membawa angin yang bertiup kencang melalui celah-celah pepohonan di desa kecil itu. Ali duduk di kursi reot di teras rumahnya, menatap kosong ke arah langit yang semakin gelap. Pikirannya dipenuhi oleh rentetan kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman listrik misterius di pabrik Pak Rudi, bukti email yang dibawa oleh burung merpati, dan dukungan warga desa yang mulai tumbuh meskipun masih rapuh. Namun, meskipun ada rasa lega kecil di hatinya, Ali tahu bahwa konflik ini belum sepenuhnya selesai. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu keajaiban lain terjadi. Ia harus terus berusaha, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah salat maghrib, ia duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk merenung. Di sana, ia memandangi patung burung elang yang akhirnya rampung sempurna. Sayapnya indah, matanya hidup, seolah-olah siap untuk terbang. Patung itu adalah simbol perjuangannya. Meskipun awalnya rapuh, ia terus bertahan hingga akhirnya menemukan bentuknya yang utuh. Ali mengambil patung itu, memperhatikan detail-detailnya dengan penuh kekaguman. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang halus, merasakan setiap lekuk yang ia ukir dengan sabar selama berhari-hari. Patung itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari perjuangannya melawan ketidakadilan. Namun, di balik keindahannya, ada juga beban yang masih ia rasakan. Bukti yang ditemukan kemarin memang memberinya harapan baru, tetapi ia tahu bahwa Pak Rudi tidak akan mudah menyerah begitu saja. Beberapa hari setelah pengajian malam, berita tentang email itu mulai menyebar keluar desa. Warga desa, meskipun takut, mulai membicarakannya secara terbuka. Bahkan, ada beberapa orang yang berani menghubungi media lokal untuk melaporkan kasus ini. Berita tentang pencurian ide Ali oleh Pak Rudi mulai menjadi sorotan publik. Media massa mulai menulis artikel tentang ketidakadilan yang dialami oleh pemuda desa kecil ini, dan nama Pak Rudi mulai tercemar di mata masyarakat luas. Namun, meskipun ada dukungan dari luar, Ali merasa cemas. Ia tahu bahwa Pak Rudi adalah orang yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaan dan uang untuk melindungi dirinya. Apakah bukti ini cukup kuat untuk menjatuhkannya? Apakah media massa benar-benar bisa membantu, atau justru membuat situasi semakin rumit? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur malam itu. Di pagi hari, berita baru mulai datang. Salah satu stasiun televisi nasional melaporkan bahwa bisnis Pak Rudi sedang diselidiki oleh otoritas terkait atas dugaan pelanggaran hak cipta dan praktik bisnis tidak etis. Investigasi ini dilakukan setelah email yang ditemukan Ali menjadi viral di media sosial. Banyak orang mulai mempertanyakan integritas Pak Rudi, dan reputasinya sebagai pengusaha besar mulai runtuh. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang aneh terjadi pada Pak Rudi sendiri. Beberapa minggu setelah insiden pemadaman listrik misterius di pabriknya, Pak Rudi mulai jatuh sakit. Awalnya, ia hanya merasa lelah dan sering mengeluh sakit kepala ringan. Namun, kondisinya semakin memburuk tanpa alasan medis yang jelas. Dokter-dokter terbaik yang didatangkan dari Jakarta tidak bisa menemukan penyebab pasti penyakitnya. Tubuhnya melemah, kulitnya pucat, dan matanya tampak kosong, seolah-olah ada beban besar yang menekan jiwanya. Berita tentang sakitnya Pak Rudi mulai menyebar ke seluruh desa. Warga desa membicarakannya dengan suara pelan, ada yang merasa iba, tetapi ada juga yang merasa bahwa ini adalah hukuman dari Allah atas kezalimannya. Ali mendengar berita itu dari tetangga-tetangganya, tetapi ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa sedih, karena ia tahu bahwa tidak ada manusia yang layak menderita seperti itu. Meskipun Pak Rudi telah berbuat salah, Ali tidak ingin melihatnya jatuh begitu dalam. Namun di balik kesedihan itu, ada rasa lega kecil di hatinya. Bisnis Pak Rudi mulai runtuh. Produk-produk yang dicuri dari Ali ditarik dari pasaran karena tuduhan pelanggaran hak cipta. Investor yang sebelumnya mendukungnya mulai meninggalkannya, dan reputasinya sebagai pengusaha besar hancur total. Semua ini terjadi tanpa campur tangan manusia, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja di balik layar.
Ali duduk di bawah pohon kenanga tua, memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang akhirnya menemukan celah di sangkar besi yang menahannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia hanya perlu terus bersabar dan berusaha, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah tidur. Bab 10. Bahagia dalam kesederhanaan. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa kecil dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah dedaunan. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang berceceran di pinggir jalan setapak. Ali bangun lebih awal, seperti biasanya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekannya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Semua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, pemadaman listrik misterius di pabrik Pak Rudi, bukti email yang dibawa oleh burung merpati, hingga kehancuran bisnis Pak Rudi adalah jawaban atas doanya. Namun, meskipun ada rasa lega, Ali tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Setelah sholat subuh, ia duduk di bawah pohon kenanga tua, tempat favoritnya untuk merenung. Di sana, ia memandangi patung burung elang yang telah rampung sempurna. Sayapnya indah, matanya hidup, seolah-olah siap untuk terbang. Patung itu adalah simbol perjuangannya. Meskipun awalnya rapuh, ia terus bertahan hingga akhirnya menemukan bentuknya yang utuh. Ali mengambil patung itu, memperhatikan detail-detailnya dengan penuh kekaguman. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang halus, merasakan setiap lekuk yang ia ukir dengan sabar selama berhari-hari. Namun, di balik keindahan patung itu, ada juga rasa syukur yang mendalam. Ali tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya akan membawa hasil seperti ini. Bisnis Pak Rudi runtuh total, produk-produk hasil pencurian ditarik dari pasaran, dan reputasi Pak Rudi sebagai pengusaha besar hancur. Semua ini terjadi tanpa campur tangan manusia. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja di balik layar. Ali tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa keadilannya lebih besar daripada kezaliman manusia. Namun, meskipun ada rasa lega, Ali tidak merasa senang atas penderitaan Pak Rudi. Berita tentang sakitnya Pak Rudi membuat Ali merasa sedih. Ia tahu bahwa tidak ada manusia yang layak menderita seperti itu, bahkan musuhnya sekalipun. Meskipun Pak Rudi telah berbuat salah, Ali hanya bisa berdoa agar pria itu diberi kesempatan untuk bertobat. Ia ingat kata-kata ibunya dulu. Sabar itu seperti pohon bambu. Awalnya lambat tumbuh, tapi ketika sudah kuat, tak ada badai yang bisa merobohkannya. Kata-kata itu memberinya kekuatan untuk tetap teguh dalam keyakinannya, meskipun situasi masih suram. Di sore hari, Ali memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Ia berjalan pelan menuju pemakaman desa, tempat ibunya dimakamkan di bawah pohon beringin tua. Matahari mulai turun, meninggalkan jejak-jejak cahaya keemasan di permukaan tanah. Udara terasa lebih dingin, tetapi hati Ali dipenuhi oleh campuran emosi, rasa syukur, kerinduan, dan harapan baru. Ia duduk di depan makam ibunya, meletakkan patung burung elang di sampingnya, dan mulai berdoa. Ya Allah, aku bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan padaku. Aku tahu bahwa semua ini adalah jawaban atas doaku. Tapi aku juga mohon, berilah Pak Rudi kesempatan untuk bertobat. Jangan biarkan dia menderita lebih lama lagi. Aku percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Adil. Ali menundukkan kepala dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia merasa sedikit lega. Doa itu memberinya ketenangan, seolah-olah ada beban besar yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia memandangi patung burung elang di sampingnya, lalu tersenyum tipis. Patung itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari perjuangannya melawan ketidakadilan. Namun, di balik keindahannya, ada juga rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kesabarannya, keyakinannya, dan pertolongan Allah. Ketika matahari mulai tenggelam, Ali bangkit dari tempat duduknya dan berjalan pulang ke rumah. Nenek Siti yang sedang duduk di teras, tersenyum lembut saat melihat cucunya datang. Wajah Ali tampak lebih tenang, meskipun ada rasa sedih yang masih tersisa. Nenek Siti tidak berkata apa-apa, hanya menepuk pundak Ali pelan sebagai bentuk dukungan. Ali duduk di samping neneknya,
memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, berita baru mulai datang. Pak Rudi akhirnya mengakui kesalahannya secara terbuka di media massa. Ia meminta maaf kepada Ali dan warga desa atas semua tindakan zalimnya. Meskipun kondisi kesehatannya masih memburuk, ia berjanji akan mengembalikan hak-hak Ali dan menghentikan semua praktik bisnis tidak etis yang selama ini ia lakukan. Warga desa terkejut, bahkan ada yang merasa iba. Namun bagi Ali, pengakuan itu adalah penutup dari babak panjang yang penuh perjuangan. Ali tidak pernah meminta uang atau kompensasi apapun dari Pak Rudi. Baginya, pengakuan itu sudah cukup. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya dengan damai, menjual hasil kerajinannya di pasar mingguan, dan membantu warga desa lainnya yang mungkin menghadapi masalah serupa. Ia mulai mendirikan kelompok kecil bersama warga desa, mengajarkan mereka cara membuat kerajinan kayu dan menjualnya secara mandiri. Ali ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang-orang kecil yang menjadi korban ketidakadilan sistemik seperti yang ia alami. Namun, meskipun ada rasa bahagia kecil di hatinya, Ali juga merasa sedih karena Nenek Siti mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Usianya yang sudah renta membuat tubuhnya semakin rapuh. Beberapa bulan kemudian, Nenek Siti meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan wasiat bahwa doa Ibu Ali adalah kunci keberhasilannya. Ali merasa kehilangan mendalam, tetapi ia tahu bahwa neneknya telah menjalani hidup dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Di malam terakhir sebelum pemakaman Nenek Siti, Ali duduk di bawah pohon kenanga tua, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang akhirnya menemukan celah di sangkar besi yang menahannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ia hanya perlu terus bersabar dan berusaha, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah tidur.